Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya menyelingi kajian tafsir ini dari juz 30 dari belakang. Kita mengkaji dua surah terakhir dari mushaf itu, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dua surat ini merupakan dua surat perlindungan, muawwidhataini. Dua surat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sering kita baca, ditambah dengan suratul Ikhlas. Jadi ditambah dengan suratul Ikhlas. Surat-surat ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sesudah salat 5 waktu, dubura kulli salatin. Khusus untuk pagi dan petang, surat-surat ini dianjurkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, yaitu suratul Ikhlas, kemudian suratul Al-Falaq dan suratul An-Nas, masing-masing sebanyak 3 kali, sebagai salah satu bentuk munajat kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu, di mana Rasulullah menyatakan yang membaca hal tersebut 3 kali pagi dan petang, takfika kulli syai', itu akan mencukupi kita dari segala sesuatu. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita kaji terlebih dahulu dua surat ini, yaitu suratul Falaq dan suratul An-Nas, dua surat perlindungan. Surah Al-Falaq ini turun berkenaan dengan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qissatu sihri Labid ibni Al-A'sam al-Yahudi. Ada seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihirnya sangat kejam, ingin untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia itu menggunakan sebagian sisa rambut dan sisir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan pada pelepah mayang kurma, diikat wawattara maqudan, jadi diikat sebanyak 11 kali. Jadi ada 11 ikatan yang setelah itu ditaruh di dalam sebuah sumur. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala, Allahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada pengaruhnya kepada Rasulullah, tapi tidak seperti yang diinginkan oleh Yahudi itu yang ingin membunuh Rasulullah. Jadi hanya soda'un qalil, hanya sekedar pusing sedikit. Jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, hanya sekedar pusing sedikit, itu yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasakan pusing, tidak enak, seperti mengerjakan sesuatu tapi tidak. Yang itu adalah sesuatu yang sifatnya tabi'i, tidak mempengaruhi akal beliau, tidak mempengaruhi kesehatan beliau secara keseluruhan. Ya, coba tidak enak sedikit. Nah, kemudian
Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ibrahnya tentu juga bagi kita umat Islam bagaimana kita bermunajat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inhallat aqdatun. Jadi perlahan-lahan ikatan yang diikat oleh Yahudi tadi, tukang sihir ini terlepas sehingga akhirnya Rasulullah SAW terbebas. Setelah terlepas semuanya, malaikat Jibril kemudian meruqyah Rasulullah SAW. Fayaqul Bismillahi urqika, dengan nama Allah aku meruqyah engkau, min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakiti engkau, min syarri hasidin wa ainin, dari kejahatan orang yang hasad, dari kejahatan ain, itu ada disebut dengan ain, itu orang yang iri. Wallahu yashfika, dan Allah yang menyembuhkan engkau. Jadi ini juga tentang syariat ruqyah. Jadi Rasulullah SAW diruqyah oleh malaikat Jibril untuk menghilangkan pengaruh dari sihir yang tadinya menimpa Rasulullah SAW. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun terkena hanya sedikit, jauh dari apa yang diinginkan oleh orang Yahudi itu, yang inginkan untuk membunuh Rasulullah, ini hanya soda'un qalil, hanya sedikit pusing. Yang ketika dibaca ayat-ayat dari surah Al-Falaq ini, ikatan-ikatan itu hilang satu persatu, 11 ikatan. Setelah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dicari, diambil dan dibuka. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, di dalam surat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk perlindungan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Falaq? Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Al-Falaq itu secara bahasa maknanya adalah al-fasil. Jadi yang memisahkan antara segala sesuatu itu Al-Falaq. Subuh disebut dengan Al-Falaq karena di waktu subuh ini kemudian terpisahnya antara malam siang, antara kegelapan dengan cahaya. Jadi itu Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk ciptaannya. Jadi di ayat yang kedua itu secara umum. Kemudian di ayat-ayat berikutnya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon perlindungan. Pertama adalah min syarri ghasiqin idza waqab, dari malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang tenung yang meniup di bukhul-bukhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad, orang yang dengki apabila dia dengki. Kita lihat di sini ada 3 yang Allah Subhanahu wa taala memohon kita, menyuruh kita untuk mohon perlindungan. Nanti kita bandingkan dengan surah An-Nas, di surah Al-Falaq, a'udzu bi, sini Rabbul Falaq ya, Rabbul Falaq. Dari apa saja yang kita mohon perlindungan? Kalau secara umum disebutkan pertama adalah min syarri ma khalaq, segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dilanjutkan wa min syarri ghasikin idza waqab,
Yang ketiga adalah an-nafasati fil 'uqad. Kemudian hasidin idza hasad. Ini kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili, maksud juga Imam Fakhrul Razi, ini adalah perlindungan secara umum. Jadi perlindungan secara umum dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirinci 3 hal secara khusus, yaitu pertama adalah min syarri ghasikin idza waqab, malam apabila gelap gulita. Kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam apabila gelap gulita? Karena di malam hari biasanya itu terjadi banyak kejahatan. Makanya malam itu biasanya dilambangkan dengan kejahatan, biasanya dilambangkan dengan kegelapan, zulumat. Sedangkan kebaikan itu biasanya dilambangkan dengan cahaya. Di malam hari itu biasanya banyak terjadi kejahatan, pencurian, itu biasanya malam hari. Makanya kalau sedang bulan purnama, yang namanya pencuri itu tidak suka. Jadi pencuri nggak suka bulan purnama. Kenapa? Karena bercahaya, terang. Jadi bercahaya, geraknya itu terbatas. Kalau orang-orang biasa itu kan senang bulan purnama. Kita senang dengan bulan purnama. Apalagi pengantin baru melihat bulan purnama, senang. Tapi kalau pencuri tidak senang. Kenapa? Karena memberikan cahaya, geraknya menjadi terbatas. Orang berzina itu banyak di malam hari, tempat yang gelap, gak suka di tempat yang terang. Termasuk juga kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu adalah di malam hari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk-makhluk yang lainnya, makhluk melata misalnya. Sehingga di malam hari ketika kita tidur itu kan disarankan untuk menutup pintu supaya makhluk-makhluk melata, hal-hal yang bisa mengganggu seperti ular misalnya tidak masuk ke dalam rumah kita. Termasuk juga ketika tidur sungguhnya Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita supaya kita mematikan lampu. Kalau pada masa lalu kata para ulama itu diantara fungsinya kenapa disuruh untuk mematikan lampu misbah. Ya kalau kajian dulu adalah untuk menghindari kebakaran misalnya itu. Sebab kalau masa lalu itu kan pakai lampu templek itu. Yang itu kemudian dikhawatirkan adanya kebakaran. Tapi kalau pada masa sekarang ternyata ada penemuan bahwa tidur di malam hari tanpa adanya cahaya itu ternyata sangat baik untuk kesehatan tubuh dibandingkan dengan tidur ketika cahaya itu masih terang benderang. Karena seakan-akan tubuh kita itu masih tidak tidur dengan nyaman. Ini yang pertama. Jadi ini secara umum. Kemudian secara khusus adalah pertama ghasikin idza waqab, malam apabila gelap gulita. Karena di malam hari ini biasanya terjadi banyak kejahatan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan yang terjadi di malam hari ini, dari hal-hal yang membahayakan kita pada malam hari. Kemudian yang kedua, yang ini berkaitan dengan sebab khusus dari turunnya surah Al-Falaq itu, yaitu min syarrin naffatsati fil 'uqad, kejahatan tukang-tukang sihir, tukang tenung yang meniup di bukhul-bukhul. Ini adalah bentuk perlindungan yang kedua yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini sebab khususnya berkaitan dengan ini. Jadi untuk melindungi kita. Kemudian yang ketiga adalah min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Orang yang dengki. Orang yang dengki ini kata Syekh Wahbah Zuhaili itu biasanya yatamanna zawalan ni'mah, mengharapkan
hilangnya nikmat yang ada pada diri kita. Jadi itu yang membahayakan. Yatamanna zawala an-ni'mah. Kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dengki itu berharap supaya nikmat itu hilang dari kita. Makanya kalau orang itu dengki, bisa saja dia melakukan berbagai hal yang bisa mencelakakan kita. Kita sehat, dia itu tidak ingin. Di antara dengki bisa juga nanti dia melakukan tenung. Kenapa? Karena menginginkan zawalan ni'mah, berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dia ingin supaya itu hilang. Ini orang hasad. Dan biasanya kalau orang hasad itu enggak tenang hidupnya itu. Kenapa? Karena yang dia pikirkan itu hanya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Jadi yang difikirkan nikmatnya tetangga, nikmatnya teman. Tangganya beli mobil, dia yang sakit hati. Tangganya bangun toko, dia yang stroke. Makanya biasanya orang-orang hasad itu biasanya cepat mati. Kalau tidak ya cepat stroke. Kenapa? Karena yang dia pikirkan itu punya orang terus. Dia tidak merasa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu lebih banyak. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak. Cuma karena fokus pikirannya itu tertuju kepada orang lain, maka dia lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak. Ada sebuah cerita. Ada seorang raja melihat tukang kebunnya itu kok tenang gitu. Tanya kepada Perdana Menteri, tukang kebun itu kok tenang, sepertinya tidak ada masalah dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri? Ya, dia tenang karena 1 dinar saja, wahai raja. 1 dinar gimana? Coba saya berikan cara. Besok Anda suruh seorang untuk mengantarkan uang kepada dirinya. Tulis di atas uang itu, raja telah memberikan engkau uang 100 dinar. Jadi uang 100 dinar dari raja. Cuma kata Perdana Menterinya, ambil 1, jangan digenapkan 100, beri 99 dinar. Akhirnya esokan harinya raja menyuruh penggawanya untuk memberikan 99 dinar, tapi ditulis 100 dinar. Diterima oleh tukang kebunnya. Setelah itu dihitung. Dia pikir ini di atas tertulis 100 dinar. Ini kok cuma 99 dinar. Ini siapa yang ngambil? Dia curiga kepada penggawanya, jangan-jangan ini yang bawa ini enggak amanah. Diambil 1. Keesokan harinya dia tetap merenung gitu. Kata Perdana Menteri, coba lihat raja. Tukang kebun yang kemarin tenang, sekarang dia termenung. Kenapa? Ya, dia memikirkan yang 1 dinar. Kemana yang 1 dinar? Lupa bahwa sisanya yang 99 dinar itu masih banyak. Jadi dibandingkan dengan 1 dinar yang tidak ada, 99 dinar itu lebih banyak, 99 kali. Tapi karena pikirannya tertuju terhadap sesuatu yang hilang, yang diambil darinya, maka dia tidak merasakan kebahagiaan. Coba dia tertuju kepada nikmat yang diberikan 99 dinar, lupakan yang 1 dinar, insya Allah hidupnya itu tenang. Nah, orang yang hasad itu fokusnya adalah kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Tidak memikirkan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, di antara sifat dari seorang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min ahlil jannah, 2 sifat yang beliau kemukakan itu adalah la ahsudu. Yang pertama adalah dia tidak pernah la ajidu ghishan fi nafsi ala hadin, tidak pernah di dalam dirinya itu ada keinginan untuk mengkhianati orang lain, tidak ada keinginan untuk membenci orang lain.
Itu sifat dari rajul min ahlil jannah yang dikatakan oleh Rasulullah, akan datang rajulun min ahlil jannah. Yang kedua sifatnya adalah wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah. Saya tidak pernah iri kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Jadi tidak pernah memikirkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Fokus kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga yang terjadi adalah rasa syukur. Jadi sifat yang dimiliki oleh rajulun min ahlil jannah yang dia kemudian kemukakan sendiri, yang pertama adalah la ajidu ghishan ala ahadin. Saya tidak mendapati pada diri saya itu ghishun, keinginan untuk berkhianat, menyakiti orang lain. Dan yang kedua wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah. Saya tidak pernah iri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Tapi ada iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iri terhadap nikmat dan dia ingin menggunakannya untuk kebaikan juga. Dua hal yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali dua hal, yaitu pertama adalah rajulun atahullahu al-Qur'an, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, karunia ilmu, kemudian yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar, dia membacanya siang dan malam, mengamalkan ilmu ini. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atahullahul mal, diberikan harta, fayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, tapi dia menggunakannya untuk kebaikan, infakkan siang dan malam. Nah, dua hal ini boleh kita iri. Cuma makna hasad di sini kata Syekh Wahbah Zuhaili bukan hasad seperti yang ada di dalam ayat ini. Maknanya adalah ghibtah, yaitu keinginan untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dia ingin supaya karunia itu bisa berguna untuk dirinya dalam rangka kebaikan bagi sesamanya. Jadi maknanya adalah al-ghibtah, bukan hasad seperti yang ada dalam ayat ini. Kemudian berikutnya kita pada surat An-Nas. Di surat An-Nas kita juga diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun nas. Kemudian Malikin nas, Ilahin nas. Dari apa kita mohon perlindungan? Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Rabbun nas, Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia. Yang ketiga adalah Ilahin nas, sesembahan manusia. Dari apa kita mohon perlindungan? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang biasa membisikkan. Jadi yang membisikkan, yang biasa bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia itu kejahatan-kejahatan, baik dari jin ataupun manusia. Ada hal yang menarik, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau kita melihat dua surat ini sama-sama merupakan dua surat yang sifatnya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat pertama di surah Al-Falaq. Di surah Al-Falaq kalau kita lihat bentuk-bentuk gangguan yang kita mohon perlindungan, ini ghasikin idza waqab, kejahatan di malam hari. Ini bersifat yang sifatnya harta benda ataupun fisik gitu kan. Kehilangan. Ini berkaitan dengan fisik juga, sihir. Hasad itu juga banyak berkaitan dengan fisik. Jadi kalau kita lihat
perlindungan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Falaq itu adalah perlindungan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisik material. Hal-hal yang mengganggu kenyamanan juga, kehilangan harta, kesehatan kita, ataupun juga gangguan-gangguan yang diberikan oleh orang yang hasad. Jadi sifatnya fisik materi, lebih banyak kepada hal yang sifatnya fisik materi. Sedangkan di surah An-Nas ini adalah sesuatu yang sifatnya batin. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan kejahatan di dalam dada kita. Maksud dada ini adalah hati. Sebab tempat keimanan itu adalah al-qalbu. Makanya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan hati memang dengan sudur itu. At-taqwa hahuna. Itu kemudian menunjukkan kepada dada beliau. Artinya, kalau kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sini banyak berkaitan dengan persoalan batin, persoalan keimanan. Jadi persoalan keimanan yang sifatnya non fisik. Dan yang menarik kita lihat di surah Al-Falaq, kita mohon perlindungan dari berapa? Coba kita lihat. Ini secara umum, kalau ini dihitung juga 4 gitu. Tapi kalau ini dikecualikan karena ini adalah hal-hal yang sifatnya umum, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dirinci menjadi 3, berarti 1, 2, 3. Jadi kita mohon perlindungan dari 3 hal di surah Al-Falaq. Namun kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan 1 kali, Rabbul Falaq. Jadi 1 kali kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, a'udzu birabbil falaq. Kita menyeru dengan 1 asma Allah Subhanahu wa taala, 1 sifat Allah, tapi kita mohon perlindungan 3. Nah, kita lihat kebalikannya di surah An-Nas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut berapa? Kita berlindung dengan Rabbun Nas. Setelah itu tidak cukup dengan Rabbun Nas. Kita masih menyeru dengan menyebut Malikin Nas. Jadi qul a'udzu birabbin nas. Kita tambah lagi Malikin Nas. Kita tambah lagi Ilahin Nas. 3 kali kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmanya. Jadi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kemudian kita berlindung dari apa? Berapa kita minta perlindungan? Ternyata perlindungannya itu cuma 1 yang kita minta. Terbalik dengan yang tadi, kita menyebut 1 tapi minta perlindungan 3. Sedangkan di sini kita minta perlindungan 1 tapi mohon dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut 3 kali. Isyaratnya apa? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, isyaratnya adalah memang keduanya itu sama-sama kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di surah Al-Falaq itu ada perlindungan yang sifatnya fisik materi. Sedangkan di sini adalah hal yang berkaitan dengan batin, dengan keimanan. Isyaratnya adalah bahaya yang timbul apabila itu menyentuh kepada keimanan adalah sesuatu yang memang sangat-sangat perlu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjadi kepada kita. Makanya doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan sampai musibah itu mencakup, menyentuh kepada dinina, kepada agama kami. Jangan sampai akidah yang tergadaikan. Kalau cuma fisik itu bisa kita cari gantinya. Kehilangan harta besok bisa kita cari lagi. Kecurian misalnya kita masih bisa untuk mencari. Tapi kalau sudah iman yang kena curi, kemana kita akan mencarinya? Makanya berkaitan dengan wabah corona ini kan banyak berkaitan dengan fisik itu. Jangan sampai itu kemudian menyentuh masalah akidah keimanan. Seperti kemarin yang terjadi itu. Yang kemarin saya sendiri tidak tahu pagi-pagi kok ribut itu. Persoalan telur itu. Jadi ada katanya wangsit, ada seorang anak yang baru dilahirkan, setelah itu anak itu bicara
bahwa siapa yang ingin selamat dari virus corona dia harus makan telur sebelum jam 12 malam. Sehingga orang-orang ribut semua pada cari telur. Telur itu habis itu. Ribut. Ini kan adalah sesuatu yang kalau kita lihat, kalau virus coronanya adalah sesuatu yang sifatnya fisik tadi. Tapi kalau sudah berkaitan dengan persoalan keyakinan, ini yang kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berkaitan dengan keyakinan. Masa kemudian kita percaya bahwa dengan sebutir telur itu karena wangsit yang kita tidak tahu dari siapa itu. Percaya, dan ternyata masyarakat itu banyak percaya itu. Naudzubillah. Jadi mereka percaya bahwa dengan memakan telur itu akan terbebas dari virus corona. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak ada. Kalau bayi bicara misalnya Nabi Musa, iya itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan juga misalnya bayinya Juraij, yaitu memang diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dengar seperti sekarang ada anak kecil baru dilahirkan berikan wasiat supaya makan telur, dari mana itu? Dan herannya itu kemudian dipercaya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi yang kita khawatirkan persoalan virus corona yang berkaitan dengan fisik itu kan, berkaitan dengan fisik kita, menyentuh fisik, yaitu insya Allah bisa juga ada kemungkinan sembuh kalau bisa imunnya kuat. Tapi jangan sampai menyentuh yang persoalan ini. Jadi kalau saya lihat ini bagian dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan dalam dada manusia, baik itu dari jin maupun juga dari manusia. Dari jin ya kita tidak tahu itu, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bahaya ini dari manusia ini. Sebab kalau jin kita bacakan surah misalnya ayat-ayat ini atau juga ayat kursi, itu lari sudah. Tapi kalau manusia itu dibacakan ayat kursi, baca juga dia. Dibacakan baca juga. Dan manusia itu yang lebih terdengar perkataannya itu. Yang kadang-kadang mohon maaf, kadang mungkin saja ada di antara kita yang memberikan sesuatu yang baik tapi hasilnya buruk. Misalnya ada temannya beli sesuatu sudah gembira, ini alhamdulillah saya dapat barang ini murah. Ada temannya, kata siapa murah itu? Saya beli itu jauh, ini 2 kali lipat. Ini menghilangkan kebahagiaan itu. Yang tadinya dia bahagia karena informasi kita berikan, akhirnya kadang dibuang itu. Ternyata saya tertipu. Sebetulnya ingin memberikan informasi, tapi karena caranya salah, yang tadinya bahagia itu kemudian menjadi sedih. Jadi ini 2 surat pelindungan yang dianjurkan memang oleh Rasulullah SAW untuk kita baca. Bahkan kalau secara khusus Rasulullah itu membaca juga sebelum tidur. Kalau sebelum tidur itu bahkan setelah membaca itu kan ditiup kemudian disapukan kepada seluruh tubuh. Kemarin saya juga lihat ada seorang kiai yang dia katakan saya mengamalkan ini pagi petang juga sebelum tidur. Jadi pagi petang dia katakan sering pakai itu. Jadi membaca tambah dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian disapukan ke seluruh tubuh sebagai bentuk perlindungan. Kata dia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga saya. Cuma kalau kita lihat yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW itu biasanya sebelum tidur. Makanya guru saya Profesor Dr. Romrawi itu juga menganjurkan, bacalah itu sebanyak 3 kali itu sebelum tidur, kemudian sapukan ke seluruh tubuh. Mudah-mudahan juga terbebas dari gangguan termasuk virus corona ini. Jadi ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, 2 surat perlindungan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang intinya bahwa di dalam persoalan apapun maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari hal-hal yang sifatnya fisik, terutama adalah hal yang sifatnya non fisik, yaitu yang berkaitan dengan agama kita. Mudah-mudahan dengan membaca surat-surat ini
kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari hal yang sifatnya fisik materi, terutama adalah yang berkaitan dengan persoalan akidah, keimanan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya. Kita berdoa khusus mudah-mudahan segenap itu tetap berada di zona hijau, kita dijauhkan dari bala berupa wabah corona ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.